Pemirsa, apa kabar Anda? Dua Sisi kembali hadir menemani Anda bersama saya Dwi Anggia, dan malam hari ini kita akan membahas mengenai tadi tayangan yang Anda saksikan, pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini berlangsung minggu lalu, beberapa hari saja setelah pemungutan suara berlangsung. Nah, ini kemudian menjadi perbincangan di publik. Apa isi dari pertemuan itu, dan bahkan dalam usai bertemu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa dia hanya sekedar menjadi jembatan dalam tanda kutip bagi partai-partai politik. Nah, kemudian ini jadi asumsi, persepsi publik pun terbangun. Apakah ini artinya akan ada kemungkinan terjadi koalisi atau antara Nasdem akan bergabung lagi dengan koalisi, akan melanjutkan koalisinya dengan Pak Jokowi? Apakah akan berubah yang perubahan itu atau akan tetap berlangsung? Nah, itu akan kita bahas pada malam hari ini. Dan pertanyaan besarnya apa sih isi pertemuannya, kita akan diskusikan lebih lanjut di Dua Sisi malam ini. Jelas sekali Pak Jokowi mengatakan ini kan menjembatani partai-partai. Nah, itu dia yang muncul di publik. Apakah ini artinya akan membangun nih koalisi yang tadinya terpecah, ada tiga, mengusung tiga calon yang berbeda, apakah akan dirangkul semuanya? Salah satunya Nasdem di sini. Kita akan diskusi malam hari ini. Saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di ujung sebelah sana. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam. Masih pengamat politik ya, saya memperkenalkan. Ya. Saya memperkenalkannya masih pengamat politik dong. Kalau saya terserah yang ngundang. Nah, TV One pengamat saya politik, sebagai apa? saya yang mengundang Siap, sebagai pengamat politik. Kemudian ada Mas Yandri Susanto, politisi PAN. Selamat malam Mas Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Syaroni, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam. Dan Dr. Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar. Selamat malam, Bang Ujang. Bang Iya, assalamualaikum. Oke, ini semua agak kalem-kalem ya saya lihat. Saya langsung yang paling kalem pada malam hari ini, nggak tahu kenapa, Bang Roni. Kalem-kalemnya itu nggak enak tapi ya. Bang Roni, kalau masalah isi pertemuan, saya nggak tahu nih apakah sudah dibicarakan ke internal Nasdem, apa sih? Ini kan udah 4 hari berlalu ya pertemuan itu. Apakah sampai ke pengurus dalam internal, pengurus partai sudah disampaikan isi pertemuan Pak SP dengan Pak Jokowi itu apa sih sebenarnya? Terima kasih, selamat malam semuanya. Pertemuan dengan Pak Presiden dengan Pak Surya sampai hari ini belum ada informasi apa-apa. Masih menjadi misteri? Jadi yang tahu hanya Pak Presiden dengan Pak Surya. Seperti itu? Seperti itu. Itu lazim nggak terjadi misalnya kalau Ketua Umum Nasdem ketemu siapa selalu di-share ke bawah, ke internal atau enggak? Gini, jadi Pak Surya itu bukan orang yang pertama kali ketemu Presiden, berkali-kali. Nah, cuman kan ini di momen yang tapi pertama kali ketika Pilpres ini setelah pencoblosan baru ini kan ketemu. Baru ini ketemu, tapi sebelumnya kan sering ketemu, biasa aja gitu, nggak ada hal yang serius. Tapi orang kan menarasikan seolah-olah diundangnya Pak Surya ke istana adalah terkait dengan isu di luaran ya, bahwa akan menerima hasil pemilu misalnya. Oke. Dan Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa Ketua Umum akan menunggu hasil dari rekapitulasi KPU secara resmi. Menerima hasil pemilunya yang versi mana nih? Versi quick count atau versi KPU kan belum Kalau keluar? Kalau versi quick count kan tidak ada undang-undang menyatakan quick count itu diakui. Yang diakui adalah hasil quick count dari Real KPU. Count dari KPU. Jadi nggak ada undang-undang yang menyatakan quick count adalah hasil daripada di luar KPU, nggak ada itu. Tadi kalau Anda bilang bahwa akan menerima hasil KPU berarti nggak menerima hasil yang sementara ini ya, belum bisa menerima hasil sementara belum. ini. Nanti ntar pada saat KPU menentukan, memenangi atau mengumumkan siapa pemenangnya, barulah Ketua Umum menyikapi apa yang mesti harus disikapi. Oke. Kalau mungkin menepis persepsi publik bahwa akan menerima atau tidak hasil pemilu, enggak, tadi katanya tidak terkait itu. Kemudian apakah menjawab persepsi publik yang lainnya bahwa menyebutkan ini bahwa mungkin akan menarik Nasdem tetap bertahan dalam koalisi, kira-kira? Nah, itu yang tahu hanya Pak Surya Paloh dengan Pak Presiden. Jokowi, sama Pak Presiden yang tahu. Oke, tapi tenang. Ini penonton jangan kecewa dulu. Kalau Bang Roni tidak tahu, mungkin pengamat politik pasti biasa lebih tahu tuh. Bisa membaca itu. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu deh, Kang Ujang, sebelum ke Mas Kodari. Ya. Kalau Anda melihatnya gimana, Kang Ujang, pertemuan ini? Ya ini menarik ya.
tidak mungkin orang besar dua tokoh ini bertemu kalau tidak penting. Itu catatan saya. Pertama tentu sebuah kondisi saya ingin katakan, ini kan ada isu, mohon maaf, pemakzulan presiden, entah jadi entah tidak. Ada isu hak angket gitu loh. Lalu juga mohon maaf ada persoalan PDIP yang katakanlah sering mengkritik Pak Jokowi. Ini kan harus banyak diantisipasi oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ingin soft landing dengan baik di Oktober 2024. Tapi kalau analisanya itu kenapa nggak undang PDIP, kenapa ngundang Pak Surya Paloh dan Nasdem? Mungkin Pak Surya Paloh figur yang paling penting, yang dianggap penting pasca pencoblosan yang katakannya dipanggil oleh Pak Presiden. Kenapa? Saya melihat ya kekuatan Pak Surya Paloh sangat luar biasa ketika misalkan punya jalan sendiri untuk mengusung Anies. Itu juga sebuah ikhtiar menurut saya yang menurut saya punya risiko yang besar. Dalam Nasdem sebegitu diperhitungkannya oleh Pak Jokowi. Saya melihat yang menganalisa, kalaupun bertemu, saya punya keyakinan gitu. Ini keyakinan saya aja ya, bisa jadi juga salah. Bisa jadi suatu saat nanti Nasdem juga akan bergabung lagi dengan kekuatan koalisi pemerintah Prabowo Gibran. Bisa jadi loh. Oke, kita tanya aja, mumpung ada orang Nasdem bisa jadi gitu nggak Bang? Benar nggak Bang? Bisa jadi nggak nih katanya Kang Ujang tadi? Politik di Republik kita ini dinamis. Apa yang nggak mungkin gitu ya? Dibilang enggak iya, dibilang iya enggak. Oke, mungkin, jadi pada momen ini semua menunggu daripada ketua umum. Oke. Siapapun yang ada sekarang, ketua umum pasti porsinya menunggu. Oke, tapi untuk merespon Kang Ujang bisa jadi ini melanjutkan koalisi itu ini gimana? Kan versi Pak Ujang. Iya, tapi kalau dari orang Nasdem dari sendiri, orang Nasdem kita nggak bisa bilang bahwa ini akan begini, enggak. Oh, kita belum ketemu kepentingan yang sama barangkali. Arahan petunjuknya ketua umum. Oke, menunggu arahan ketua umum. Mas Kodari gimana? Pertanyaan saya, Kang Ujang, sejak kapan Nasdem itu berhenti menjadi anggota koalisinya Pak Jokowi? Nggak pernah menurut koalisi. Saya, iya. Setidaknya kalau koalisi atau tidak, itu indikasinya adanya jabatan menteri di dalam pemerintahan. Nah memang pada hari ini, jabatan menteri untuk Partai Nasdem kan tinggal 1. Dari awalnya 3, tetapi 1 dari awalnya 3 itu bukan karena diberhentikan oleh Pak Jokowi, bukan dipecat Pak Jokowi, tapi karena ada masalah hukum. Nah harus dipahami teman-teman sekalian bahwa sistem pemerintahan kita ini memang di satu sisi ya masa jabatan pemerintahan itu 5 tahun, tapi dalam rentang Oktober 2019 sampai dengan 2019 sampai dengan Oktober 2024 ada interupsi yang namanya pilpres dan pileg. Jadi diinterupsi sedikit oleh yang namanya kontestasi. Selama kurang lebih ya berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sebentar, tapi kontestasi ini sedikit banyak berdampak ke koalisi dong pasti. Iya, apalagi dengan ada 3 kandidat yang saya mau lanjutkan. Ojo ke susu. Jadi di masa kontestasi terjadi koalisi dalam bentuk yang lain, yang namanya koalisi pemilu. Nah koalisi pemilu ini bisa sama dan sebangun dalam konteks PAN misalnya ya, dalam konteks Golkar misalnya, tetapi bisa juga jajaran genjang. Nah itu. Iya. Nah jajaran genjang ini ya terjadi misalnya pada kasus Partai Nasdem, PKB ya, yang bahkan calon presidennya itu mengusung tema perubahan. Ya gimana nggak jajaran genjang kan ini, jajaran genjang karena apa? Mengusung perubahan. Atau dalam kasus ya katakanlah PDI Perjuangan dan P3. Nah kontestasinya secara secara coblosan itu kan sudah puncaknya kan sudah terjadi tanggal 14 Februari. Sekarang ini walaupun KPU belum mengumumkan hasil, MK juga nanti barangkali ada proses, tetapi kan sebetulnya prosesnya itu sudah istilahnya melandai kan gitu, karena puncaknya itu tanggal 14 Februari. Nah menuju ini selesai pada bulan depan atau misalnya setelah Lebaran, ini sudah mulai ditata langkah-langkah untuk mengembalikan kontestasi menjadi rekonsiliasi atau pemerintahan. Udah mulai transisi dari koalisi pemilu menuju koalisi pemerintahan. Nah pemecah kebekuannya, pemecah ombaknya adalah Surya Paloh. Surya Paloh. Jadi kenapa Pak Jokowi kemudian mengadakan pertemuan? Sebetulnya Pak Jokowi sedang tes pasar ini, tes ombak ini. Di antara semua partai-partai yang kemarin istilahnya jajaran genjang, yang belok kiri, belok kanan, mana yang mau balik lagi? Dan mana yang tidak akan
pernah kembali alias sayonara, begitu. Jadi lagi itu sebetulnya judul jembatan untuk semua ini. Lengkapnya jembatan untuk semua yang mau kembali. Kira-kira begitu. Nasdem mau kembali atau lanjut perubahan? Kalau gitu kan, saya sih yakin ya? mau. Oh, mau. Mau, karena begini, ya. Ini, di tahu ini loh. Subianto, Orang kenapa? Saya lanjutkan tapi dikit. nanti dilanjutkan nanti dulu. Kita harus jeda dulu. Kalau Oke, lihat mau. Sebentar nanti jeda dulu. Boleh dilanjutkan usai jeda. Dua Sisi kembali saat lagi.